Lalu selanjutnya ada Splinker ya. Splinker merupakan sistem pemadam kebakaran otomatis dengan jaringan pipa dan kepala splinker yang terpasang pada plafon. Pipa splinker merupakan bagian dari sistem pemadam kebakaran otomatis yang berfungsi sebagai jalur distribusi air bertekanan menuju head splinker. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis ketika terjadi peningkatan suhu akibat kebakaran. Lalu komponen yang ketiga ada valve. Jenis-jenis valve yang digunakan pada sistem pemadam kebakaran atau firefighting antara lain ada gate valve, globe valve, check valve, butterfly valve, dan pressure reducing valve. Lalu komponen yang keempat ada hydrant box. Hydrant box merupakan kotak berbentuk lemari yang digunakan untuk menyimpan fire hydrant equipment atau peralatan pemadam kebakaran. Box ini dibuat khusus untuk menjaga fire hydrant equipment atau komponen yang ada di dalamnya agar tersimpan dengan baik. Nah, jenis-jenis hydrant box. Ini yang pertama ada tipe A1 indoor. Untuk ukuran hydrant box ini berada pada angka 66 kali 52 kali 15 cm. Sementara itu, untuk penempatannya sendiri diletakkan di bagian dalam ruangan. Karena itulah hydrant box ini disebut sebagai indoor hydrant box. Lalu untuk tipe yang kedua ada tipe A2 ya. Hydrant box ini juga diletakkan di dalam ruangan ya. Dari segi ukuran terdapat perbedaan ya, di mana hydrant box tipe A2 ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari hydrant box dengan tipe A1 yang sebelumnya ya. Untuk ukurannya itu adalah 100 kali 80 kali 18 cm. Lalu yang ketiga ada tipe B. Ini juga indoor ya, disimpan di dalam ruangan. Untuk ukuran hydrant box tipe B ini adalah 125 kali 75 kali 18 cm. Lalu hydrant box tipe B ini juga disertai dengan adanya lubang khusus yang ditujukan untuk fire alarm set seperti halnya manual call point, alarm bell, hingga indikator lamp. Lalu ada tipe C ya. Nah, tipe C ini diletakkan di luar ruangan dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Hydrant box tipe C ini terbuat dari plat besi atau menggunakan carbon fiber yang bertujuan agar dapat bertahan lebih lama dan juga tidak mudah terjadi korosi. Lalu untuk komponen yang kelima ada hydrant pilar ya. Ini merupakan komponen sistem pemadam kebakaran yang berfungsi sebagai titik utama pasokan air. Hydrant pilar ini menyediakan pasokan air yang cukup dan siap digunakan dalam situasi darurat kebakaran. Lalu komponen yang keenam ada head splinker. Head splinker merupakan alat yang terpasang pada sistem pipa pemadam kebakaran yang berfungsi sebagai pengeluaran air ketika terdeteksi panas dari api. Setiap head dilengkapi dengan elemen sensitif terhadap panas, seperti link logam atau kapsul berisi cairan yang mengembang. Jenis-jenis head splinker di sistem firefighting ini antara lain ada head splinker tipe upright yang pertama, yang kedua ada tipe sidewall, yang ketiga ada pendant, yang keempat ada conceal. Lalu untuk komponen yang ketujuh ada fire alarm. Fire alarm merupakan komponen pada sistem pemadam kebakaran yang berfungsi mendeteksi peningkatan suhu dalam ruangan. Ketika suhu ruangan meningkat drastis, maka dalam waktu yang tidak lama, sistem alarm ini akan aktif. Lalu ada cara kerja sistem firefighting-nya. Sistem firefighting bekerja dengan cara mendistribusikan air bertekanan melalui jaringan pipa menuju titik pemadaman, seperti hidran dan splinter. Ketika terjadi kebakaran, sistem akan diaktifkan secara manual atau otomatis, sehingga air dialirkan untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran kebakaran. Lalu untuk simulasi sistem firefighting. Sistem firefighting ini bekerja secara berurutan dimulai dari sensor pendeteksi kebakaran seperti smoke dan heat detector yang mendeteksi asap atau api. Lalu sinyal pada detektor ini kemudian diteruskan ke fire alarm control panel untuk memproses dan mengaktifkan sistem.
mengaktifkan sistem peringatan berupa alarm suara dan indikator visual di seluruh gedung, serta menampilkan lokasi zona kebakaran melalui annunciator panel. Selanjutnya, sistem pemadam otomatis seperti sprinkler akan aktif untuk melakukan pemadaman awal dan menekan penyebaran api. Apabila api belum sepenuhnya padam, tim internal gedung melakukan penanganan lanjutan menggunakan sistem pemadam manual seperti hidran atau APAR. Secara bersamaan, evakuasi penghuni dilakukan sesuai SOP dan apabila diperlukan, bantuan dinas pemadam kebakaran akan dipanggil untuk penanganan lebih lanjut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan sistem firefighting. Sistem firefighting ini memiliki keunggulan dalam memberikan perlindungan dini terhadap kebakaran melalui sistem deteksi dan pemadaman yang terintegrasi, sehingga mampu merespons kebakaran sejak tahap awal. Selain itu, menekan penyebaran api, meminimalkan kerusakan bangunan, dan meningkatkan keselamatan penghuni, khususnya pada bangunan dengan aktivitas tinggi seperti mal. Sistem ini juga dilengkapi otomatisasi seperti sprinkler dan fire alarm yang dapat bekerja tanpa ketergantungan penuh pada operator. Namun, sistem firefighting memerlukan biaya instalasi yang relatif tinggi, serta perawatan dan pengujian berkala untuk menjaga keandalannya. Tanpa manajemen perawatan yang baik, terdapat risiko kegagalan sistem saat kondisi darurat. Sehingga keandalan sistem sangat bergantung pada pemeliharaan yang konsisten dan terencana. Lalu untuk proses perawatan sistem firefighting itu sendiri meliputi pemeriksaan pompa kebakaran, pengecekan tekanan air pada jaringan pipa, serta pengujian sprinkler dan hidran. Ini untuk memastikan seluruh komponen berada dalam kondisi siap pakai. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan valve, kontrol panel, dan sistem alarm agar sistem dapat bekerja secara terintegrasi. Perawatan rutin yang dilakukan sesuai jadwal dan standar keselamatan bertujuan mencegah kegagalan sistem akibat kebocoran, kerusakan, atau penurunan kinerja, sehingga sistem firefighting tetap andal dan mampu berfungsi optimal saat kondisi darurat. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu pelaksanaan sistem firefighting. Nah, berikut ini merupakan diagram alir pekerjaan sistem firefighting ya. Lalu selanjutnya ada tahapan proses pekerjaan sistem firefighting pada proyek Mall Menara Jakarta. Untuk tahapan yang pertama itu mengajukan dokumen approval material. Lalu yang kedua, mengajukan shop drawing sistem firefighting ke pihak owner. Lalu yang ketiga, mengajukan izin kerja pelaksanaan pekerjaan sistem firefighting. Setelah izin kerja di-approve, lalu tahapan yang selanjutnya itu memulai pekerjaan sistem firefighting ya, seperti pemasangan pipa dan support untuk firefighting. Lalu juga instalasi equipment dan aksesoris firefighting system. Setelah semuanya terinstall, lalu dilakukan pengetesan dan checklist pekerjaan sistem firefighting. Setelah pengetesan dan checklist selesai dilakukan, maka selanjutnya tahapannya itu membuat berita acara lapangan untuk disubmit ke owner ya. Lalu tahap selanjutnya itu adalah perapihan dan pekerjaan defect list instalasi firefighting. Lalu tahapan yang selanjutnya ada tes commissioning dan tes damkar. Setelah tes commissioning, maka ini bertujuan untuk ya kayak sebagai syarat gitu ya untuk berita acara serah terima. Tapi di sisi lain juga dari kontraktor harus mengajukan as-built drawing kepada pihak owner. Setelah as-built drawing dan dokumen berita acara lapangannya lengkap, maka serah terima pekerjaan fighting